Selamat pagi Pak Dani dan teman-teman. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Brian Marcelino, NIM 813 kali 419391, di mana pada hari ini akan mempresentasikan hasil paper yang telah saya buat, yaitu corak politik hukum pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 1. Baik, perlu kita ketahui dulu bahwa pada dasarnya politik hukum merupakan pemikiran filosofis yang paling dasar, di mana dari sudut pandang praktis, politik hukum ini diartikan sebagai legal policy atau kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diterapkan. Hukum yang akan diterapkan tersebut dapat berbentuk hukum baru atau pergantian hukum lama dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Terdapat 3 macam keterkaitan antara hukum dengan politik. Yang pertama, hukum determinan atas politik, kemudian politik determinan atas hukum, dan yang ketiga, berdasarkan Das Solon dan Dasein, hubungan politik dan hukum tak dapat terdefinisikan yang mana lebih dominan karena keduanya memiliki kedudukannya sejajar dan saling mempengaruhi. Dalam hal ini, di era Joko Widodo periode 1 yang berdampingan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, di situ terdapat produk hukum yaitu RUU KUHP. Ini merupakan wujud dari kewenangan pemerintah sebagai stakeholder untuk membuat suatu pedoman atau suatu peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat ke depannya. Kemudian yang berikutnya adalah kehidupan kepartaian. Sebelum membahas kehidupan kepartaian, kita akan membahas sistem pemerintahan Indonesia saat ini, yaitu sistem pemerintahan yang menganut presidensial dengan sistem politik kepartaian multipartai. Seperti yang kita ketahui bahwa Orde Baru atau era reformasi ini merupakan tonggak perubahan dari zaman Orde Baru, yang mana telah kita ketahui bahwa Partai Golkar memiliki determinan yang sangat tinggi, memiliki dominasi yang sangat tinggi ketika itu dengan stakeholder atau dengan calonnya yang memiliki kekuasaan yang tinggi, yaitu Presiden Soeharto. Sistem multipartai ini dianggap lebih cocok atau lebih sesuai diterapkan di Indonesia karena menyesuaikan dengan keberagaman, latar belakang dari keberagaman budaya, keberagaman suku, keberagaman agama, dan juga tentunya keberagaman hak untuk politik, hak untuk memilih pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat ke depannya. Kemudian berikutnya ada konfigurasi politik. Konfigurasi politik secara konseptual sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia sejatinya adalah negara demokratis. Negara demokratis ini lebih mengedepankan keputusan kolektif yang diperoleh melalui partisipasi dalam diskusi, seperti halnya musyawarah yang didiskusikan secara bersama-sama untuk kemudian menghasilkan output yang berguna untuk tujuan bersama. Demokrasi ini sejatinya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian yang selanjutnya adalah karakter produk hukum. Karakter produk hukum tadi pada era Jokowi era pertama ini, yaitu RUU KUHP, sempat menuai polemik atau pertentangan di tengah masyarakat, yang mana di dalamnya terdapat pengaturan hal-hal yang kurang disepakati. Pergolakan tersebut membuat pemerintah untuk urung mengesahkan RUU yang dianggap belum sesuai dengan kaidah
masyarakat. Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah sekarang sedang berproses membuat perubahan terhadap pasal-pasal yang dinilai kurang sesuai dengan melibatkan partisipasi aktif dari ahli serta kalangan-kalangan akademisi untuk nantinya membuat RUU tersebut dapat disahkan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang diwakili oleh kalangan-kalangan akademisi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada bagian konfigurasi politik. Konfigurasi politik ini merupakan corak politik yang ada di pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala, di mana di sana seperti kita ketahui ada politisasi, yaitu bagi-bagi kursi jabatan di pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaan atau untuk mempertahankan dominasi suatu kekuatan politik. Dan juga seperti yang kita ketahui, dalam susunan menteri ada lebih didominasi oleh partai-partai politik pengusung utama Jokowi dan JK dan Yusuf Kala pada saat pemilu di kala itu. Bagi-bagi kursi pemerintah ini sebetulnya dianggap sebagai suatu hal yang wajar saja dan sah-sah saja, karena pada dasarnya merupakan asalkan sesuai dengan tupoksi jabatan atau sesuai dengan tugas masing-masing dari jabatan tersebut. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa karakter produk hukum dari era kepemimpinan Jokowi dan Yusuf Kala ini merupakan karakter produk hukum yang responsif setelah menuai polemik. Tapi sebelum menuai polemik, sejatinya merupakan karakter produk hukum yang ortodoks, di mana kekuasaan pemerintah sangat dominan untuk menentukan dan mengesahkan. Tapi setelah menuai polemik, pemerintah melibatkan para ahli, melibatkan akademisi sebagai pola partisipatif untuk menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Kemudian untuk karakter konfigurasi politiknya sendiri merupakan konfigurasi politik yang demokratis, di mana melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memilih dan menentukan sendiri pemimpin yang akan menduduki kursi jabatan nanti. Serta dapat dilihat dari kebebasan pers yang diatur melalui UU Pers dan UU Penyiaran, di mana di dalam UU nomor 40 tahun 99 bahwa UU 40 tahun 99 di dalam pasal 4 ayat 2 telah diterangkan bahwa kebebasan pers ditandai dengan tidak adanya pemberedelan terhadap badan pers atau badan penyiaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang atau ada yang ingin ditanyakan, dapat teman-teman dan semua sampaikan melalui kolom Elena. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi.